Apa saya harus suruh Anda duduk? Oke, silakan duduk. Nah, oke. Saya pikir kalian ini jemaat yang dipimpin roh. Ternyata mesti dipimpin oleh pembicara juga ya. Nah, saya mau berbicara daripada... Oke, di mana ya klikernya? Saya mau berbicara hari ini daripada bagian firman Tuhan ini, Hakim-Hakim pasal 6. Tapi saudara enggak usah lihat Alkitab. Saudara enggak usah lihat HP ya. Semua sudah ada di screen ini. Ya, minim kalau saudara tidak mau lihat screen, lihat saya aja. Oke. Nah, mungkin Anda belum kenal saya. Nama saya Benaya Naris. Dan kadang-kadang saya punya krisis identitas. Kenapa? Karena ada satu waktunya seorang ibu beberapa tahun lalu lah, 5-6 tahun lalu dia ketemu saya. Dia bilang, saya pernah kenal satu hamba Tuhan yang namanya persis seperti Bapak. Saya lagi pikir di hati saya, nggak ada orang lain, saya. Lalu saya bilang, kapan ibu ketemu orangnya? Oh itu dulu, lama dulu. Tapi orangnya beda daripada Bapak, beda. Nah coba kasih tahu, dia orang Indonesia atau orang Malaysia? Malaysia. Saya Malaysia, oke nggak apa-apa. Dia tampaknya seperti orang Chinese, orang pribumi, orang India. Orang India, ya saya itu kan. Bayangkan saudara orang Malaysia, tampaknya kayak ini, bisalah ngomong sedikit bahasa Indonesia, namanya Benaya Naris. Ada nggak yang lain nggak saudara? Gak ada. Tapi kata-kata yang dia sampaikan seterusnya itu bisa menyakitkan hati saudara. Dia ngomong ya, orang itu sangat peka kepada Roh Kudus. Oh ya, maksudnya orang ini yang ada sekarang di depan dia tidak. Berarti kalau orangnya sama, dulu dengan sekarang orangnya sama, berarti sudah mundur loh. Nah, kan kedua dia bilang, orangnya itu gemuk. Tidak seperti Bapak, kurang gemuk. Oh, berarti saya masih belum langsing ya. Dan ternyata waktu saya jadi langsing, urapan saya juga hilang. Nah, Bapak Ibu, identitas kita tidak seharusnya, walaupun saya mengerti kalau terjadi begitu, tidak seharusnya dibentuk daripada kata-kata orang lain. Memang siapa diri kita itu akan dibentuk oleh pandangan dan opini. Tapi biarlah pandangan dan opini itu pandangan dan opini Allah. Kenapa? Karena Allah adalah menurut saya, dan nanti Anda bisa lihat dari Alkitab, kenapa saya mempunyai pemikiran seperti itu. Allah adalah pribadi yang paling utuh yang saya pernah kenal. The most secure person. Siapa namamu? Aku adalah aku. Wah, ada nama lain? Aku adalah aku. Apabila orang bertanya kepada kamu, siapa nama Tuhan yang mengirimmu? Katakan kepada mereka, aku adalah aku. Banyak kali saya ditantang orang, adakah pernah Tuhan Yesus itu mengaku dengan terang-terangan dirinya itu Tuhan? Saya bilang, kalau orang itu sudah secure, sudah utuh, nggak usah mengatakan siapa dirinya. Masa saya mau kasih tahu sama istri saya, ingat ya, saya suamimu. Nggak usah kan, saya tahu siapa diri saya. Tapi daripada perbuatannya dia, kita tahu kan, dia siapa. Secure. Siapa diri saya itu bukan ditentukan oleh apa yang saya katakan tentang diri saya. Ya kan? Nah, saudara, Tuhan itu paling secure karena dia punya anak berapa? Coba, anaknya berapa? Menurut Alkitab anaknya satu kan? Dan dia mengizinkan anak itu mati. Itu secure nggak? Kalau
Anda tidak setuju, saya mau tes Anda ya. Kalau Anda punya anak beberapa, coba korbankan satu. Apalagi kalau anakmu cuma satu, mau nggak? Ya, kalau Anda mau, nanti saya lapor dulu ke polisi ya. Nah, maka saya katakan, Tuhan adalah pribadi yang paling utuh yang saya kenal. Lalu kalau saya mendalami firman-Nya, keutuhan yang sama akan meresapi jiwa saya. Maka saya memberikan judul Identity Encounter. Orang yang identitasnya sudah dibentuk oleh Allah, orang seperti itulah yang sesungguhnya hidup di dalam roh. Ya, ada banyak orang yang bisa berbahasa roh, tapi mereka tidak utuh dalam jiwa mereka. Karena saudara, yang membuatkan kita dibimbing masuk ke dalam seluruh kebenaran itu bukan bahasa roh. Walaupun bahasa roh itu penting. Tetapi pribadi yang bernama Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita akan menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus, makin hari makin dibentuk oleh Roh Kudus untuk mengetahui siapa diri kita. Menurut saya, dalam perjanjian baru, rasul yang paling hebat, itu menurut saya lah, Anda tidak perlu setuju ya. Rasul yang paling hebat itu Paulus. Karena kira-kira 70% daripada Alkitab perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Nah, kenapa Paulus ini hebat? Mau tahu atau tidak mau tahu? Saya tidak mau kasih tahu, saya tidak mau paksakan Anda mendengar ya. Kalau mau mesti angkat tangan dulu. Oke, yang tidak angkat tangan silakan bubar. Benar-benar mau tahu. Saya mau tahu Anda berapa desperate mau tahu kenapa Paulus paling hebat. Angkat tangan tidak cukup karena biasa angkat tangan. Angkat kaki coba. Ini desperate nih. Orang-orang seperti ini dia bisa jauh dalam Tuhan. Bisa jadi Paulus kedua ini. Ganti nama aja Paulus. Oke. Kenapa? Karena Paulus tidak pernah ketemu face to face dengan Tuhan Yesus. Online juga tidak, on-site juga tidak. Oke? Dan dia menyatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Ikutlah saya. Weh. Kepalanya itu besar ya, pakai helm ya, tolong ya. Kan kalau pembicara hari ini kan bilang jangan ikut saya, ikut Tuhan loh. Nah, pernah saya katakan kepada satu orang pembicara, kalau jangan ikut kamu, ikut Tuhan, gak usah kamu naik panggung. Biar Tuhan aja naik panggung kan. Ikut aku, sama seperti aku ikut Yesus Kristus. Gimana ya Paulus, kau mau ikut orang yang kau gak pernah ketemu? Hebat. Hebat kehidupan dalam rohnya. Gak ada satu rasul lain yang pernah katakan, ikut saya ya, sama seperti aku ikut Yesus. Mereka menceritakan dulu waktu kita bersama dengan Tuhan, gitu pernah. Tapi gak ada orang yang seperti Paulus mengatakan, ikutlah aku. Sama seperti aku ikut Kristus. Kualitas hidupnya sangat luar biasa. Kenapa Paulus menjadi inspirasi buat saya? Karena saya juga tidak pernah ketemu dengan Yesus. Saya juga tidak hidup 2000 tahun lalu. Paulus memberikan kepada saya pengharapan. Saya juga bisa memiliki kualitas hidup yang dialami Paulus. Karena Paulus juga sama seperti saya. Dan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Dia sempat mengatakan kata-kata yang sangat mirip dengan aku adalah aku. Dia mengatakan begini. Dengan kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Nah itu yang saya katakan kepada ibu itu. Ibu, yakinlah yang kamu bicara itu tentang Benaya Nares. Itu orang yang sama di depanmu. Dan karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan aku tidak pernah mau menjadi seperti orang yang pernah ada dulu.
Biarpun dulu juga oke. Karena kalau hidup dalam roh kita nggak mau mundur. Kita nggak mau pikirin masa lalu kita. Kita mau maju. Amin saudara. Nah, karena itulah saya katakan Tuhan adalah pribadi yang paling utuh. Nah, Bapak Ibu udah puas ya. Saya punya slide 22. Ini baru satu slide sudah 15 menit, cukup lah ya. Saya pikir kita bubar aja kan. Nah, ini saya simpan supaya nanti diundang lagi sekali lagi kan. Mau saya langsung teruskan. Ayo. Saya teruskan. Kasihan yang sudah siapin slide ini nanti kalau saya nggak pakai kan. Gara-gara mereka saya teruskan ya, oke. Sorry di sini ya. Harusnya ke kiri kan. Nah, oke. Nggak apa-apa. Di situ ada satu penolong saya, bukan Roh Kudus, tapi penolong. Oke, biar mereka yang clicking. Saya nggak clicking ya, Anda clicking. Tolong boleh? Oke. Mau klikernya? Bisa dibantu ya? Oke. Anda nggak usah berdiri ya, saya bacakan. Pasti kalau Anda duduk sambil mendengar firman Tuhan, tetap masuk surga kan? Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah saudara, saya sebut sedikit. Kalau mau mengirik gandum, tempatnya di luar. Kan gak pantas, gak sesuai, gak cocok. Mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Nanti anggurnya rusak. Tapi kenapa dia lakukan itu? Dijelaskan dalam Alkitab. Dia lakukan itu karena tempat pemerasan anggur itu tertutup. Dia gak mau dilihat oleh orang Midian. Karena waktu itu orang-orang Israel, mereka sudah jauh dari Tuhan dan proteksi mereka sudah turun. Ya, imun sistem mereka sudah turun. Mesti ada boosternya. Lalu Tuhan datang kasih boosternya. Karena itu mereka sekarang dikuasai oleh musuh-musuhnya. Harusnya mereka menguasai musuh-musuh, tapi musuh-musuh sudah menguasai mereka. Lalu Tuhan mau memakai si Gideon ini untuk meluruskan situasinya. Tapi ada masalah, Gideon tidak bisa dipakai oleh Tuhan karena dia mengalami krisis identitas. Coba kita teruskan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian. Lipi, kamu mengerti nggak kalau saya ngomong? Saya pikir Tuhan itu orang Amerika. Coba lihat. Orang ini kan kayak pecundang. Penakut. Apa yang Tuhan bilang kepada dia? Tuhan menyertai engkau. Ya orang yang penakut. Oke, coba respon saya. Kalau saya sebut dengan benar, Anda bilang amin. Kalau saya salah, bilang pulang. Tuhan menyertai engkau. Ya. Orang yang takut. Apa salahnya saya? Memang orangnya penakut. Kita harus ngomong yang seperti apa adanya, betul? Bukankah Tuhan itu memiliki segala kebenaran? Bukan kebenaran itu menyatakan apa yang seperti apa adanya? Sekali lagi saya mengulang. Bukankah kebenaran itu menyatakan apa yang sedang ada dan sedang yang wujud yang seperti apa adanya? Bukankah kebenaran itu sama dengan reality? Bukankah kebenaran itu sama dengan fakta? Kalau begitu ayat ini mesti dicoret. Karena tidak sama dengan fakta, tidak sama dengan reality, tidak sama dengan apa adanya. Ini yang membuatkan saya berpikir Allah adalah pribadi yang paling utuh. Saya aja kalau melihat anak saya kurang berprestasi ikut potensinya, saya nggak tahan. Saya harus belajar dari orang Amerika. Karena orang Amerika semuanya bagus, awesome, luar biasa. Nah, saya sambung ya. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gimana?
Tapi tidak sesuai fakta. Tidak sesuai reality. Ini yang namanya roh nubuatan. Anda tidak melihat realiti dan fakta, tapi Anda melihat kebenaran. Waktu saya membaca ayat ini, saya berkata kepada diri saya dan kepada Tuhan, Tuhan bantu saya. Yang saya tahu hanya fakta, reality. Saya tidak tahu apa itu kebenaran. Ajar saya Tuhan. Karena saya sering hanya melihat apa adanya. Saya sering ikut dengan perasaan yang wujud, yang muncul. Kasih tahu saya apa itu kebenaran supaya saya bisa hidup di dalamnya. Oh, clicker, tolong. Jawab Gideon kepadanya, ini coba lihat ya. Tuanku, jika sebetulnya Tuhan menyertai kami, kenapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Pak, orang itu dulu ya, sangat diurapi, sangat peka kepada Tuhan. Bukan seperti orang di depan saya. Kan sama aja kan? Oke. Saya nyambung. Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kita. Menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ini salah Tuhan semua. Teruskan. Bukankah aku mengutus engkau? Aku sudah bilang kamu pahlawan gagah berani. Aku mengutus. Kalau aku mengutus semuanya bisa dibalikin. Dia nyambung lagi. Tuanku. Saya ngira dia ini orang Hokkien. Karena orang Hokkien suka Saya tahu isi saya Hokkien. Kadang-kadang itu saja yang dia ngomong. Waktu saya lupa mau beli sesuatu. Udah beli nggak? Belum. Saya pikir dia itu keturunan Gideon kali ya. Tuhanku. Dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Mana bisa aku? Ketahuilah. Sekarang dia ngomong fakta ya. Saya kadang-kadang ketawa ya. Dalam doa saya dengar kadang-kadang orang bilang, Tuhan kami mau bubar. Masa Tuhan nggak tahu kita mau bubar? Apa Tuhan itu lagi tidur ya? Tuhan kan engkau kan tahu besok kami hari libur. Of course lah Tuhan tahu. Sebelum kamu lahir sudah tahu besok tuh hari libur. Oke, tapi nggak apa-apa. Dia ngomong ketahuilah. Wow, saya mau kasih tahu fakta ya. Faktanya apa? Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ini namanya fakta, bukan kebenaran. I am the smallest of the smallest of the smallest. Saya yang paling kecil daripada yang paling kecil daripada yang paling kecil. Ini identitas. Pertanyaan siapa? Saya. Siapa yang memframingkan, siapa yang merangka cara berpikiran ini dalam hati Gideon? Who told him that? Ya, memang faktanya mereka paling kecil. Siapa yang ngomong itu? Saya mau kasih tahu apa yang dikasih tahu orang tua saya kepada saya. Anda lihat saya orang apa? Nah, itu adalah tanggapanmu, itu bukan fakta. Saya adalah keturunan Sri Lanka. Tahu Sri Lanka? Orang yang berseri-seri dan sangat langka. Waktu saya kecil di sekolah kan harus milih keturunan itu apa? India, Melayu, Chinese. Ada satu yang namanya lain-lain. Papa saya sudah kasih tahu waktu masuk sekolah. Kamu tampaknya India, tapi kita bukan orang India. Kita orang apa? Kita Sri Lanka. Tapi papi di sana nggak ada Sri Lanka. Ada yang lain-lain. Kamu lain-lain. Aduh, aku ini lain-lain.
jadi lain-lain. Kemudian aku pindah sekolah. Di sekolah itu, yang lain-lain itu kebanyakannya itu orang Portugis, yang keturunan Portugis. Namanya Santa Maria, Lopez, Nunes, Van Huysen. Van Huysen itu Belanda. Lalu waktu saya ditanya, kamu ini apa? Saya juga bilang, saya Portugis. Kok kamu hitam? Ya, dari pihak mama. Papa saya memang Sri Lanka. Mama saya Portugis. Karena saya juga mau belong. Saya nggak mau lain-lain. Tapi papa saya bilang begini. Kita ini bukannya orang India. Kita nggak banyak. Tapi kita ini istimewa. Framingnya beda kan? Dia lagi kasih tahu, kita ini harus jaga-jaga ya, nyamar ya. Jangan kasih tahu kita itu Sri Lanka, kasih tahu kita tuh India, karena lebih banyak orang India kan. Nah kamu bilang kamu India, kamu bisa mau bilang Portugis juga boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan bilang kamu Sri Lanka, sebab Sri Lanka itu memang langka. Memang identity problem saya, karena papa saya bilang kamu jangan menikah dengan yang lain ya, karena daripada dulu sampai sekarang. Kita itu pure, pihak mama, papa semua pure. Sri Lanka melulu. Kamu menikah dengan Sri Lanka ya. Dalam keluarga saya semua menikah dengan Sri Lanka kecuali saya. Bertambah lagi kan identitas problem. Waktu anak saya lahir, mama saya bertanya, kenapa dia nggak mirip seperti kita? Kita tuh siapa? Masa anak itu nggak mirip dengan saya? Ya tapi memang nggak persis lah. Kita semua identitas problem, saya punya identitas problem, anak saya punya identitas problem, aduh. Tapi itu framing dari orang. Siapa yang kasih tahu? Pak, nama saya Wongso Putra, tapi sebenarnya saya Wong, tapi saya mesti menyamar. Karena di sini kan, siapa yang kasih tahu? Who told you that? Kalau Tuhan kasih tahu nggak apa-apa. Ini dia khotbahin Tuhan. Tuhan nggak tahu ya. I'm the smallest of the smallest of the smallest. Ya. Karena itu aku gak bisa dipakai. Karena itulah sebabnya sebetulnya. Bukan karena orang Midian itu kuat. Sebetulnya dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Karena dia punya identitas problem. Ayo. Berfirmanlah Tuhan. Aku menyertai engkau. Dan sebab itu. Kalau aku menyertai engkau. Aku akan memulihkan identitas engkau. Kamu akan jadi seperti aku. Aku adalah aku. Kau jadi seperti itu. Saya orang apa? Istri saya orang Hokkien. Lalu anak saya bertanya, saya apa? Kamulah. Kamu adalah kamu. Karena kita nggak ada yang ikut keturunan lagi. Keturunan itu fakta. Kebenaran kita adalah kita. Siapa yang Tuhan tentukan, itulah kita ya. Ayo. Nah, poin pembicaraan saya. Pembentukan identitas, pembenahan identitas, pemilihan identitas. Berikutnya. Apabila dua pribadi bertemu ya. Oke. Siapapun lah, itu pacarmu atau sekarang sudah married jadi istrimu. Apabila dua pribadi bertemu akan wujud 6 persepsi. Persepsi pertama, apabila dua orang bertemu, ya contoh nih, dua orang ini bertemu nih, cara satu orang memandang orang lain. Dia ini hitam ya. Saya juga lihat ngomongnya juga agak lucu ya. Tidak seperti kita ya. Nah itu cara pandang. Saya juga lihat, ini jemaatnya semua diem-diem aja ya. Gak respon sama saya ya. Jadi sudah ada berapa persepsi? 2, ini bapak ini ya, dia duduknya begitu ya. Kayaknya dia tubuhnya tertutup ya. Enggak pak, saya cuma kedinginan. Jadi kan persepsi, ada 2 kan. Nah tambah lagi, terus. Kemudian cara pandang kepada diri sendiri. Nah, saya ini pakai baju begini, gak cocok ya. Udah tua begini pakai jeans lagi ya. Atau Anda juga lihat dirimu. Waduh, kalau dia kan pakaiannya bagus, saya kurang bagus ya.
Sudah ada berapa persepsi sekarang? 4. Nah, persepsi yang kelima dan keenam itu adalah titik buta. Karena kita nggak bisa lihat semua tentang orang lain. Dan tidak bisa melihat semua tentang diri kita. Karena itu saya selalu mengatakan kepada orang yang baru berpacaran, kemudian minta counseling. Saya bilang, kalian tahu nggak, masalah kalian itu dalam hubungan ini ada 2 pribadi tapi 6 persepsi. Nah, slide berikutnya. Saya yang introduce kepada keluarga saya. Berikutnya, nah ini keluarga saya ya. Jangan tanya yang di sebelah kanan itu siapa. Itu saya lah, oke? Oh itu lebih ganteng ini, tengah sama ya. Saya itu, aku adalah aku. Oke, nah. Anda pintar nggak matematik? Ya, pintar atau tidak? Ada orang nggak pintar matematik tapi hitung duit, wah hebat. Nah, saya mau tahu, ini Anda pintar matematik nggak? Oke. Kalau 2 orang ketemu, ada 6 persepsi. Ya kan? Tapi kalau dalam satu keluarga ada 4 orang, ada berapa persepsi? Pak, saya cuma mau dengar firman Tuhan, bukan mau belajar matematik. Ya memang ini firman Tuhan. Anda tahu, dalam keluarga 4 orang, persepsi akan ada 20. Tapi kalau mau tahu rumus nanti ketemu saya sudah hitung. Akan ada minimal 20 persepsi. Lalu waktu saya lihat keluarga saya tidak berpikir, cuma punya 2 anak, 1 istri, udah 30 tahun married, pasti enteng lah. No. Dalam interaksi kami itu akan ada 20 persepsi. Wow. Belum lagi, ini baru ngomong 20 persepsi kalau orang itu nggak punya masa lalunya yang tersendiri. Saya ceritakan, yang di tengah itu ya, tahu ya, istri saya. Belum tahu backgroundnya. Ayahnya punya istri 3. Lalu punya anak 26. Kenapa? Karena zaman dulu nggak ada listrik. Aktivitas mereka itu aja. Kan pabrik sudah 3. Sorry, saya istri 3. Anak 26. You don't understand. Saya kasih tahu. 3 istri, 1 kota. Rumah yang beda-beda. Bisa saja 1 tahun, 3 istri pun hamil. Kemudian melahirkan anak. 6 tahun kemudian masuk sekolah, kelas sama. Semua nama fam sama, tapi dari rumah yang beda. Ngerti? Lalu gurunya juga bingung, ini apa ya? Kenapa mirip-mirip tapi dari alamat yang beda? Sehingga papinya, saya pernah diceritakan istri saya, papinya 1 hari di rumah, istri saya ajakin 2 adik tiri nggak tahu ya, sama usia kan, saudara tirinya, ayo main di rumah. Jadi ada 3 orang main di rumah. Papinya masuk ke rumah itu, dia lihat ada 3 orang bermain. Tanya sama istri saya, itu teman-teman kamu ya? Karena 26 anak sih, you nggak ingat semua. Besar dalam keluarga seperti itu. Itu siapa? Nah, saya nggak pernah punya masalah dengan mertua saya. Karena mertua saya yang menantunya yang India cuma 1. Dia nggak bisa lupakan. Dia mau lupakan tapi nggak bisa. Oke? Dia nggak bisa. Nah, anak-anaknya ada yang marah dengan dia. Dia cuma menantu ingat namanya. Ya karena dia India 1 aja kan. Saya bilang, saya bukan India. Saya Sri Lanka. Saya sudah bilang banyak kali. Sri Lanka atau lain-lain. Itu baru istri saya. Sudah ada backgroundnya sendiri. Kemudian ada 2 anak itu. Hitachi mereka. Tahu Hitachi? Hitam tapi Cina. Yang pertama itu usia 13 tahun sudah pindah ke Australia tinggal sendiri.
Pernah tinggal di Eropa sendiri. Pernah macam-macam masalah sendiri dia hadapi sendiri. So, ada lagi dunia internalnya yang berbeda. Yang paling kecil, dia mengatakan kepada saya, kenapa koko saya begitu hebat? Saya siapa? Wah, berarti dalam keluarga saya bukan 20%, ada lebih daripada itu. I can't solve it. Ayo, terus. Belum lagi ya, saya bilang ya, anak-anak saya seringkali dipanggil orang sausage. Di luarnya hitam, dalamnya Chinese. Sausage. Belum lagi, mama saya bilang, saya susah loh mau terima anak-anak kamu, karena gak mirip dengan kita. Saya bilang, kita tuh siapa? Saya ayahnya mereka. Dan seringkali ngomong di depan mereka. Seolah-olah mereka itu gak ada telinga mendengar dan hati untuk merasakan. Dan gak ada alasan. Kalau Anda punya Roh Kudus dan Tuhan, there is no excuse. Oke? Tapi kenyataannya begini. Ya, ini ada satu konsep yang saya sebut konsep rata-rata. Sorry kalau Anda tidak mengerti karena saya bikin sendiri, saya main hentam aja lah. Konsep ini juga tidak wujud dalam bahasa Inggris, saya cuma main hentam. It's the concept of average. Nah, Bapak sudah married Pak? Punya keluarga berapa orang? 2 orang ya? Oke. So, menurut konsep ini, Bapak ini akan dipengaruhi oleh lingkungan Bapak. Tidak bisa melebihi lingkungan itu. Kecuali Anda mau rubah lingkungan. You are stuck with that. Nah, tidak mungkin saya ngomong, wah keluarga saya ini masalah lah. Saya rubah keluarga aja. I change to another family. Saya tukar. Nggak bisa. Saya juga nggak bisa bilang nggak boleh keluarga saya. Karena kalian ini goblok semua. Saya juga jadi goblok. Menurut konsep rata-rata. Karena kalian ini semua dari kaum yang paling kecil, dari suku yang paling kecil. Saya juga jadi seperti kalian. You cannot say that. Karena Anda dipenuhi Roh Kudus bukan untuk hidup dan tenggelam di dalam lingkungan itu, tapi untuk mentransformasikan lingkungan itu. Tuhan, apa yang saya bisa lakukan? Di sini semua pecundang. No, saya akan menyertai kamu. Saya akan mengirim kamu bukan hanya untuk menyelamatkan bangsa ini daripada Midian, tetapi untuk memulihkan bangsa ini. Tapi saya cuma 1 orang. Saya hanya butuh 1. Yang mati di kayu salib bukan beribu-ribu, cuma 1. I just need 1. Saya tidak ada power. No, bukan you tidak punya power. You tidak punya identitas. Ini seperti olahraga. Saya lawan jamnya. Di sini ada istilah mahar ya. Apa itu mahar? Apa? Mas kawin ya? Oke. Saya nggak akan tanya, yuk kamu bayar mahar berapa ya? Atau kamu yang dibayarin maharnya? Saya nggak tahu. Saya nggak tanya ya. Tapi saya cerita. Di satu pulau, di Pasifik sana, bukan Indonesia ya. Di sana mahar itu dibayar pakai sapi. Bukan pakai duit. Pakai sapi. Ya. Untung juga kan. Kalau kamu mesti bayar sapi gimana? Mesti angkut sapinya segala kan. Wah, susah. Dia juga kalau dikasih sapi, apa yang dia mau bikin? Steak. Minum susu melulu. So, bayar pakai apa? Sapi. Dan yang paling sadis itu, sapi menjadi ukuran nilai pengantin perempuannya. Kalau dia lebih atraktif, lebih cantik, jumlah sapi lebih banyak. Nah, jadi catatan rekod. Sapi yang paling banyak pernah dibayar untuk mahar seorang pengantin di pulau itu
Standarnya menurut cerita orang, standarnya adalah 4. Kamu bayar berapa dulu ya? Oke, nevermind. 4. Pak, dulu pernah bayar sapi berapa? Dikirim burger aja, Pak. Oke, no, just joking. 4. Nah, lalu cowok-cowok di situ, mereka tuh memang nakal, suka kumpul seperti di bursa saham, tapi ini bursa pengantin. Mereka lagi bicara, wah nanti aku kalau mau incar dia, aku bayar cuma 2 dong. Karena dia gak terlalu menarik. Habis kenapa kamu mau incar dia? Karena aku juga tidak terlalu menarik. Aku mengukur diriku sendiri kan. Oh oke. Kemudian mereka bicara lah seperti pas bursa itulah ya. Mereka yang ini berapa, yang itu berapa nilainya itu. Mereka buat valuasinya. Kemudian ada satu cewek yang mereka bicara. Kalau yang ini, aku gak kasih sapi. Dia yang harus kasih sapi kepada aku. Sadis kan, sadis. Kalau si cewek itu mendengar itu gimana identitasnya, rusak kan? Tapi ada satu pemuda di situ yang gila. Mungkin sudah terkena penyakit sapi gila. Nah, untuk cewek itu aku bayar 6 sapi. Kamu gila. Dia itu not worth it. Apalagi di pulau kita cuma maksimum kita bayar 4. Kamu mau bayar 6. No, saya bayar 6 karena memang dia nilainya 6. How can? Stupid. So, pemuda itu dia menggenapi niatnya dia melamar wanita itu. Menawarkan 6 sapi kepada wanita itu. Ayahnya bilang apa lagi? Haleluya, puji Tuhan. Doa puasa saya sudah dikabulkan. Saya cuma minta 2 sapi dikasih 6, luar biasa. Nanti saya kasih perpuluhan, 1,6 sapi. No, sorry, matematik saya salah. 0,6 sapi. Terima 6 sapi, perpuluhan 0,6 sapi. Lalu mereka married. Tapi setelah married pindah jauh-jauh. Tinggal di satu bagian lain pulau. Jauh daripada lingkungan ini. Tinggal jauh. Memisahkan diri daripada lingkungan yang sedia ada itu. Tinggal di sana 15 tahun, 20 tahun. Sudah punya anak 2, 3. Setelah itu kembali lagi baru mengunjungi orang tuanya. Waktu mereka datang, sudah punya anak 2, jadi rombongannya 4. Orang semua lihat, masih ingat ini pemuda ini masih ada lah. Tampaknya masih ada, bisa recognize ya. Familiar ada ya. Tapi ya memang 2 anak itu mereka tidak pernah ketemu. Tapi yang wanita itu siapa loh? Karena wanita ini luar biasa atraktifnya, cantik sekali. Siapa dia? Lalu mereka merasakan curiga ya, something happen ya. Mungkin istri yang pertama sudah dibunuh atau apa, ini yang kedua ini ya. Karena ini gak sama dengan yang dulu tuh memang terrible. Ini bagus. Lalu mereka penasaran tapi kan Gak sopan ditanya terus kan, jadi diam-diam. Lama-lama si papanya juga, ini di mana anakku? Di mana anakku? Inilah anakmu. Nggak mungkin. Saya tahu anakku bukan standarnya begini. Lalu in the end dia disuruh kasih penjelasan. Dia bilang gini, aku bayar 6 sapi untuk dia. Aku bawa dia keluar daripada lingkungan ini. Aku mau mematahkan konsep rata-rata. Aku membuat satu lingkungan baru. Tiap hari aku berkata kepada istriku, ingat, di pulau ini gak ada orang pernah bayar lebih dari 4 sapi. Tapi untukmu, aku bayar 6 sapi. Engkau adalah wanita 6 sapi. Kalau Anda sangat berani, hari ini pemberani, pulang rumah pasti tahu ke istrimu. Engkau adalah istri 6 sapi. Berani gak? Tapi jangan salah ngomong, kau sapi. Kau sopo. Mati kau hari ini. Hari ini pasti masuk kerajaan sorga kamu. Setiap hari aku berkata kepada dia, engkau adalah wanita bernilai 6 sapi. Di dalam pulau ini, di pulau ini gak ada seorang pun yang pernah menerima 6 sapi. Tapi kau, karena engkau adalah di atas semua mereka. Lama-lama perkataan itu mulai meresap ke dalam jiwanya. Daripada jiwanya, penampilannya mulai berubah.
karena itulah yang menjadi dampak daripada kebenaran saudara. Teruskan. Itulah menjadi awal mula pembenahan identitas. Teruskan. Apabila Tuhan bertemu dengan Anda, berapa pribadi dalam pertemuan itu? 2, tapi tidak ada 6 persepsi. Matematiknya berubah. Saya sudah hitung. Saya sudah bertanya sama Tuhan, confirm ya Tuhan ya. Berapa persepsi kalau kita mengadakan pertemuan dengan Tuhan? Cuman 3. Persepsi Anda terhadap dirimu sendiri. Tuhan, aku yang paling kecil daripada yang paling kecil daripada yang paling kecil. Aku lain-lain Tuhan. Kedua, persepsimu terhadap Allah. Kalau engkau peduli, kenapa semua ini terjadi? Ketiga, cuma di situ toh, nomo, gak ada lagi kebenaran Tuhan. Kesimpulannya Tuhan sedang berkata kepada Gideon, Gideon, yang 1, 2 itu hilangkan. Terima yang ketiga ini. Just take this. Take this. Terima ini. Dan pergilah di dalam identitas ini. Hidupmu berubah. Hidup orang lain berubah. Lingkungan berubah. Kehidupan orang lain berubah. Aku adalah aku. Engkau juga akan jadi sebagaimana aku inginkan engkau. Ikutlah aku. Maka setiap kali Yesus dihadapi tantangan daripada orang-orang Farisi, dia tidak berkata demikianlah berfirman Allah, tidak. Dia berkata begini, aku berkata. Aku berkata. Wow. Itu adalah bukti orang yang identitasnya sudah sangat utuh. Aku berkata. Pak, Bapak mau menikahi dengan dia karena Tuhan suruh. No. Aku pilih. Bapak gak takut. Bapak itu berasumsi bahwa itu pilihan Allah. Tidak. Aku hidup dalam Tuhan. Aku menyerahkan jiwaku kepada dia. Dan dia akan pimpin aku. Dan setelah aku menikah dengan dia, dialah pilihan yang tepat. Kalau ada yang kurang, aku akan nambahkan. Itu namanya kebenaran. Apakah setelah itu Gideon tidak mengalami masalah? Oh, banyak tantangannya. Tapi Tuhan akan tambahkan. Nah, berikutnya. Slide berikutnya ya. Pemilihan identitas. Coba lihat slide yang berikutnya. Terakhir ya. Oke, sorry, sebelum itu. Sebelum itu, kayaknya ayang ini loh. Tadi nggak muncul kan? Muncul ya? It's okay. Everybody make mistake, nobody perfect. I'm alright. Aku adalah seperti bagaimana aku adanya, seperti itu, nggak apa-apa. Karena kalian kan juga orang-orang baik kan? Seperti keluarga kan? Nanti siang aku datang rumah ya? Karena keluarga kan? Dikasih makan nggak? Oh yes. Saya selesaikan dengan ini. Ini namanya game changer. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Dari bapak pertama sampai bapak yang kelima ini kan. Nah ini 5 orang satu lingkungan. Mana-mana orang dalam lingkungan itu kualitasnya tidak bisa lebih daripada rata-rata kualitas 5 orang itu. Setuju? Oke? Jadi katakanlah semua di situ 5 tapi yang terakhir itu 10 individunya. Tapi dia sebelum kumpul dengan mereka, lalu coba rata-rata jadi berapa dia? Turun jadi 5. Turun jadi 6. 5 kali 4, ya kan? 6 kali 4, 24. 24 kali 6, 36. 36 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 kali 6,
30 dibagi dengan 5 jadi 6. Jadi seharusnya kalau dia sendiri dia 10. Tapi manusia nggak bisa hidup sendiri. Dia kumpul sama orang kan. Lalu nilainya turun jadi 6. Rugi kan Pak? Rugi kan? Kumpul dengan mereka. Ayo pindah, jangan duduk situ, duduk sana Pak. Nah itu bukan caranya. Kalau Tuhan sudah taruh kamu di situ, cari game changer untuk merubah nilai kelompok itu. Bagaimana caranya? Undang Tuhan masuk. Nah, Tuhan nilainya itu infinity. Kalau infinity masuk dalam lingkungan itu, apa yang jadi nilai rata-rata lingkungan itu? Ini logika, ini bukan pewahyuan. Nah, logika yang saya belajar daripada bos saya 35 tahun dulu ya. Bos saya itu adalah orang yang keempat terkaya di Malaysia. Setiap kali dia masuk dalam ruangan, dia selalu bercanda dengan kita. Hari ini nilai rata-rata kekayaan dalam kelompok ini sudah naik. Waktu saya masuk, waktu saya keluar akan turun lagi. Sampai satu hari saya bertanya kepada dia, saya memberanikan diri. Jadi nggak berarti kan kalau Bapak kaya. Karena kita cuman nilainya naik secara teori aja kan. Lalu dia berkata kepada saya, "You stupid." Ya memang kalau dia kaya dia bisa manggil siapa-siapa pun stupid. Apalagi kan anak buahnya, "You stupid. Why don't you learn from me?" Ya lama-lama ya waktu saya keluar dari perusahaan ditanya saya, "Kenapa kamu keluar?" "Because I learn from you." What you learn from me? Saya bilang kalau saya terus di sini nggak ada gunanya. Karena nilai saya ditentukan oleh prestasimu. Tapi bagaimana orang di luar yang belum kenal kamu? Saya membawa nilai itu keluar dan saya akan meningkatkan nilai mereka. Ya pintar juga ya kamu. Ya memang kan saya learn from you. Nah bayangkan kalau bos itu saya geserkan. Tapi bos saya yang sesungguhnya itu Tuhan, saya bilang masuk Tuhan masuk. Apapun yang kamu katakan itu yang saya tangkap. Itu yang saya pegang. Itu yang saya minum, makan. Saya absorpsi semua itu. Kemudian apa yang jadi dengan saya? Bukan saja kamu berubah. Yang tadi kamu ngomong itu yang 20 persepsi, punya macam-macam masalah mereka kan? Oh, kamu berdampak ke mereka. Dan juga ajarin konsep ini kepada mereka. Nanti waktu mereka ketemu lingkungan mereka, efek sama juga terjadi loh. Oh ya, ini namanya pemilihan identitas. Saya tidak memilih lingkungan saya tetap di lingkungan saya, tapi saya memilih bos saya. Dia menentukan identitasnya. Saya selesaikan. Siapa diri saya tidak ditentukan oleh persepsi saya terhadap diri saya. Siapa diri saya tidak ditentukan oleh persepsi orang lain terhadap diri saya. Siapa diri saya tidak ditentukan prestasi saya. Tidak. Siapa diri saya juga tidak ditentukan potensi saya. Karena saya juga tidak tahu apa potensi saya. Siapa diri saya ditentukan oleh apa kata Allah. Dia bilang saya pahlawan gagah, biarpun gak ada bukti, saya percaya. Dan saya akan mulai mengatur hidup saya menurut kebenaran itu. Kalau dia bilang saya ini adalah pendeta bernilai 6 sapi, biarpun saya hanya bernilai 1 sapi, saya akan mulai hidup dan persiapan untuk menjadi nilai 6 sapi. Dan saya akan bergaya untuk hidup seperti bernilai 6 sapi. Saya akan berdandan seperti itu, kalau laki-laki berdandan lah ya. Nah, that's the point. Identitas itu adalah pilihan. Anda pilih apa? Anda mau duduk atau berdiri sekarang? Saya tidak suruh. Mau duduk atau berdiri? It's your choice. Kalau saya berdiri, kenapa Anda duduk?
Jangan tunggu sampai orang suruh kamu berdiri. Tadi saya suruh duduk kan? Sekarang saya tidak suruh berdiri. Anda mau duduk atau mau berdiri? Come on. Jangan pikir saya paksa loh. Karena nggak ada orang yang paksa kamu milih identitas. Kamu yang milih. Masalah kita selama ini karena kita lagi ditunggu disuruh. Kalau Tuhan sudah kasih kita pilihan, kenapa kita serahkan pilihan itu kepada suasana dan situasi? Ayo, slide berikutnya. Slide berikutnya lagi. Saya mau Anda membacakan statement-statement ini. Tapi kalau ada komanya, kamu berhenti dulu ya. Hitung 1, 2, baru nyambung. Oke? 1, 2, 3. Aku adalah anak Allah. Coba berhenti dulu. Anak Allah loh. Teruskan. Diciptakan menurut gambarnya. Stop. Saya lihat Anda, saya tidak yakin Anda diciptakan menurut gambarnya. Tapi peduli apa engkau kalau aku tidak yakin? Karena ini bukan menurut pandanganku. Ini menurut kebenaran. Lalu teruskan. Dan hidupku didesain untuk menggenapi tujuannya. Apa yang aku butuhkan untuk sampai di garis akhir itu semua Tuhan sudah sediakan. Cuma tinggal saja saya berjalan di dalamnya. Ayo, yang the next point. Tujuan hidup saya adalah untuk sepenuhnya mengasihi Tuhan dengan berfokus kepada sesiapa saja. Sesiapa saja. Teruskan. Bukan hanya untuk kaum dan suku saya saja. Atau mereka yang mampu membalas jasa saya. Saya tidak bertransaksi. Ini orang ngapain saya mau tolong dia kan? Apa yang dia bisa lakukan? Gue tolong dia? Dia nggak tolong gue. No. Teruskan. Nilai diri saya ditentukan oleh harga yang telah dibayarkan Yesus. Oke, kalau Anda tidak setuju dengan poin pertama, kedua, yang ketiga itu Anda sudah knock out. Sudah teler waktu itu. Waduh, tidak ada argumentasi ini. Tidak ada yang lebih berharga daripada darah Yesus. Anda bukan hebat kan? Siapa hebat? Hah? Dulu saya pikir saya hebat. Kemudian saya married. Baru saya tahu saya tidak hebat. Karena istri saya ngomong, kamu tidak hebat. Lalu saya tanya, kenapa kamu menikahi saya kalau saya tidak hebat? Nah makanya saya juga sedang bertanya-tanya terus. Kenapa saya menikahi kamu kalau kamu tidak hebat? Kemudian istri saya beritahu saya ya. Gini, dengar. Dunia ini cuma ada satu juru selamat. Jadi cuma satu orang yang bisa mati di kayu salib. Yang lainnya mati dalam pernikahan. Jadi kenapa Tuhan suruh saya merit sama kamu supaya kita bisa sama-sama mati? Mau nggak diundang istri saya datang khotbah sini? Dia lebih hebat dari saya. Wow, oke. Yesus mati di kayu salib. Untuk kita yang lainnya kita merit. Dari siapa yang merasa hebat? Kayaknya Anda belum merit ya. Saya doakan supaya Anda cepat-cepat disalibkan. Bukan. Menikah yang nanti efeknya kurang lebih sama. Cuma disalibkan itu mati cepat. Kalau disalibkan itu mati cepat. Kalau menikah itu matinya pelan-pelan. Tapi mati loh. Oke? You married. And you still laughing. Ada orang dalam kesedihan dia bisa senyum-senyum juga. Menutup kesedihan ini. Saya juga sama. Di tengah kematian itu, istri saya tanya sama saya, kamu nggak takut pandemi? Saya udah punya kamu, saya udah nggak takut pandeminya. Saya lebih takut kamu dengan pandemi. Takut sama kamu tuh mengatasi takut pandemi. Anda ketawa kan? Jemaat saya bilang, Bapak ini lihai, licik.
Sebetulnya dia tegur kita. Kemudian suruh kita ketawa-ketawa. Waktu kita ketawa firman-Nya masuk dalam mulut kita. Ya memang itu strategi saya ya. Firman Tuhan kepada kita. Pilihlah kebenaran. Kebenaran itu akan merubahkan semua kehidupanmu. Mari kita angkat tangan kita. Ini jemaat sudah terlalu berani ya. Saya suruh angkat tangan, tepuk tangan kalian. Pak, Bapak kan bilang kita bisa milih. Bapak suruh angkat tangan, saya memilih tepuk tangan. Oh, oke, alright. Itu berarti kan sudah ada dampaknya kan. Dari khotbah ini sudah ada aplikasi kan. Nah, oke. Nanti ada juga suami yang hari ini gak pulang rumah. Kenapa? Tadi aku dengan khotbah aku bisa milih apa-apa. Aku memilih tidak pulang. Nah, itu sudah ngawur ya. Oke. Itu bukan salah saya. Tuhan, kami angkat tangan karena kami sudah kapok. Dan kami kembali di refueling, kami kembali diisi oleh hadirat-Mu, kebenaran-Mu. Kami tidak pulang sama seperti kami datang. Dan minggu ini kami hidup dalam kebenaran ini yang akan terus menyertai kami dan mengubahkan kami pada waktu-waktu akan datang. Kami siap, sangat siap menjadi pelaku firman ini. Dan hamba berdoa Tuhan untuk jemaat ini. Pada waktu mereka merasa lemah, pada waktu mereka merasa mau putus asa, Roh Kudus carilah jalannya untuk mengingatkan kembali kepada mereka tentang kebenaran yang telah mereka dengarkan hari ini. Supaya mereka bisa bangkit lagi dan hidup dalam kebenaran itu. Apabila mereka merasakan bahwa masalah mereka terlalu berat, tidak bisa ditanggung lagi. Ingatkan mereka firman ini, karena firman ini, firman-Mu mengandungi segala pembekalan yang kami butuhkan. Firman itu tidak pernah akan kembali kepada Engkau sia-sia. Bahkan firman itu akan menghasilkan sesuai dengan keinginan-Mu. Hamba sudah selesai berbicara Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menyuburi, menyirami, bahkan menambahkan. Dalam nama Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Dan kita